Pertemuan kali ini ya membahas mengenai bagaimana cara bekerja aplikasi statistik ya berupa SPSS. Ya, SPSS sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya dan juga e-booknya udah kita bahas ya. Nah, sekarang Lisrel ya. Lisrel dan PLS lah ya. Hari ini kita melihat Lisrel dan dan PLS ya yang nantinya bisa diterapkan ya pada penyusunan papernya. Nah, di sini ada beberapa software statistik ya yang banyak digunakan seperti Amos ya, Evius ya, Lisrel ya, Smart PLS, Watt PLS, Stata, EQS ya kan, SAS, R, Maple, EQS ya, NPIPO, Shazam, M+, POM, ya Wayang ya, Minitab, MATLAB, Stata ya. Nah, jadi nanti kalau untuk menyusun skripsi gitu ya, saya menyarankan ya coba digunakanlah ya beberapa aplikasi yang digunakan ini. Apakah menggunakan Shazam ya? Coba silakan gunakan Shazam, M Plus gitu ya. Nah ini semuanya ada yang student versionnya ya. Boleh nanti digunakan ya dalam menyusun skripsinya. Nah, kita melihat ya bahwasanya regresi ya, itu regresi menguji pengaruh ya. Jadi kalau ada satu atau lebih variabel independen terhadap dependen itulah yang namanya regresi gitu ya. Tujuannya apa? Kita mau membangun persamaan gitu ya. Kemudian mau mencari mana yang variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen gitu ya. Kemudian juga melakukan interpretasi ya berdasarkan tanda variabel apa mana yang signifikan, apakah X1, apakah X3, apakah X4 itu kita melakukan penandaan gitu ya. Nah, jadi itu yang namanya regresi. Nah, ini kita melihat ya bagaimana data yang digunakan ya. Jadi tabulasi dalam SPSS itu harus dilakukan ya. Nah, jadi di sini yang disebut dengan data observe gitu ya. Artinya data yang diobservasi. Nah, kalau kita menggunakan kuesioner, nah maka nantinya terlebih dahulu dari kuesioner gitu ya yang sudah disusun yang berupa isinya sangat setuju, setuju, netral, ya tidak setuju, ya sangat tidak setuju gitu kan. Nah, lantas nantinya hasilnya ditabulasi gitu ya. Ditabulasi di dalam apa ini ya, di dalam menu SPSS ya kan. Jadi sehingga berbentuk dia uh, jawaban ya di mana itu adalah hasil dari penskalaan ya, yaitu skala Likert gitu ya. Nah, kalau regresi sederhana kita lihat ini, dia hanya satu variabel aja ya. Hanya satu variabel aja yang berpengaruh. Misalnya X1 gitu ya atau X2 saja terhadap Y. Itu namanya regresi sederhana. Tapi kalau regresi berganda lebih dari satu. Nah, ini seperti inilah yang namanya output dari apa ya? Output dari regres apa ya? Output dari regresi. Nah, jadi kalau dia X-nya 3 ya, ya jadi ada tiga variabel independen, kepuasan, atribut, komitmen. Nah, di tabulasi yang saya sarankan ya untuk tugas kemarin gitu ya, itu bagaimana mencari variabel ya, yang dalam hal itu variabelnya lebih dari variabel independennya ya, lebih dari tiga ya, nah, lebih dari tiga dan satu variabel dependen. Nanti coba diuji ya seperti ini. Nah, sehingga dibuatlah apanya ya, model persamaan regresinya. Ya, model persamaan regresinya misalkan loyalitas. Apa aja faktor yang mempengaruhi loyalitas? Kepuasan, atribut, komitmen gitu ya. Maka dalam hal ini ada B0 ditambah B1 ya kan, cap tambah B2 tambah B2 dikali ATR, B3 dikali kom. Nah, apa itu B1? B1 ada kepuasan, maka notasinya kita buat cap aja gitu ya. B2 atribut ya, ATR gitu ya. Komitmen kom ya X3 sebagai berikut ya. Begitu juga persamaan regresi logistik. Nah, jadi persamaan regresi logistik berarti kita mau melihat probabilitas gitu ya. Probabilitasnya apakah probabilitasnya loyal atau juga tidak loyal gitu ya. 1 dan 0 gitu ya. Maka namanya LN, logaritma natural gitu ya. P dibagi 1 dikurang P. Ya, sama dengan B0 ditambah B1
cap, B2 ATR, B3 COM. Nah, ini apabila ada nanti kalau dalam menyusun skripsinya ya itu menggunakan yang namanya variabel skala nominal ya atau variabel kategorikal. Nah, jadi baik itu nominal maupun juga kategorikal gitu ya, itu adalah regresi logistik. Y-nya nominal gitu ya, Y-nya bukan rasio. Nah, itu makanya nantinya regresi logistik. Persamaannya ini ada ln dikali P dibagi 1 dikurang P. Ya, itu Y-nya ya. Nah, ini. Ya, kemudian juga variabel dummy tadi ya 1 dan 0 seperti ini gitu ya. Jadi Pak kepuasan atribut komitmen sangat menentukan loyal tidak loyalnya orang gitu ya. Jadi kalau kita udah puas menggunakan merek Toyota misalnya kan, maka seterusnya akan loyal ya. Saya nggak mau lagi produk yang lain. Saya hanya mau Toyota misalnya kan. Maka loyalitasnya 0 dan 1 ya. Maka kemungkinan dalam hal ini loyal ya. Loyal 1, tidak loyal 0. Nah, itu namanya kategorikal ya. Jadi bukan bukan kita menentukan loyalitas ini indikatornya atau dimensinya sangat setuju, tidak setuju, atau juga netral gitu ya. Tetapi menentukan loyalitas ini adalah loyalitas probabilitas ya. Nah, kemudian bagaimana ini kalau kita uh, regresi dengan satu X1 ya dengan X2 dengan moderator. Nah, jadi kalau kita moderator itu ada yang namanya variabel yang memperkuat ya atau juga memperlemah hubungan antar variabel gitu ya. Jadi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel, maka kalau yang namanya moderator itu secara apa ya, secara apa namanya, secara metodologi gitu ya. Nah, yang namanya variabel pomoderasi gitu ya. Berarti dia memperkuat ya, variabel yang memperkuat atau juga memperlemah hubungan antara variabel independen satu dengan independen lain terhadap y-nya gitu kan. Itulah yang namanya variabel pomoderator, pomoderasi gitu ya. Nanti kalau mau nyusun skripsi biasa itu lazim ya menggunakan variabel moderator gitu ya. Nah, jadi dari variabel moderator itu B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X1 kali X2. Nah, jadi di sini adalah moderasi ini ada 3 metode gitu ya, yaitu metode interaksi gitu kan, metode selisih mutlak, metode absolut residual. Nah, jadi mau pilih yang mana dari ketiga metode itu silakan aja ya ditentukan metodenya. Nah, kalau kita lihat inilah dia variabel pemoderator. Ya, bagaimana jenis gender itu yang bisa memperkuat atau juga memperlemah terhadap intensitas perilaku. Nah, itu ya. Atau juga usia. Usia seseorang itu sangat menentukan hubungan bisa memperkuat atau juga memperlemah perilaku orang, gitu ya. Jadi uh, semakin berumur seseorang, ya, maka intensitas perilakunya juga akan lebih wise gitu kan, atau semakin berusia seseorang itu maka lebih dewasa misalnya ya kan, atau semakin bertambahnya usia seseorang itu maka mengarah kepada perilaku yang bagus gitu ya. Jadi yang selama ini dia misalnya begadang malam gitu kan, tapi karena udah bertambahnya usia gitu maka perilakunya berubah gitu kan menjadi cepat tidur gitu kan. Nah, sehingga variabel X ini age ini adalah sangat menentukan hubungan antara performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, dan juga facilitating condition terhadap perilaku diperkuat oleh usia. Nah, itu ya cara membacanya. Inilah yang namanya variabel ponderasi. Nah, kalau di skripsi boleh nggak Pak saya menggunakan lebih dari satu variabel ponderasi, gitu kan? Boleh-boleh aja, gitu kan? Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya adik-adik ada menggunakan 4 variabel ponderasinya, gitu kan? Maka modelnya seperti ini. Nah, jadi dia pomoderasi yang pertama gender, pomoderasi yang kedua adalah usia, variabel pomoderasi yang ketiga experience, dan variabel pomoderasi yang keempat adalah volunteeris. Nah, jadi boleh aja ya menggunakan 4 variabel pomoderasi, gitu ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, ini dia 4 variabel pomoderasi, 1 variabel pemediasi, ya artinya 1 variabel intervening.
Nah, cara cara menyusun hipotesanya gimana ini? Ya, cara menyusun hipotesanya boleh-boleh aja kita apa ya? Hipotesa yang pertama, performance ekspektasi berpengaruh terhadap use behavior melalui behavioral intention diperkuat oleh gender. Nah, ini cara bacanya ya. Hipotesa satu. Hipotesa yang kedua adalah effort expectancy berpengaruh terhadap use behavior melalui behavioral intention diperkuat oleh age, umur usia, gitu ya. Atau variabel yang ketiga, social influence berpengaruh terhadap use behavior melalui behavioral intention diperkuat oleh experience, gitu ya. Atau facilitating condition berpengaruh terhadap use behavior melalui behavioral intention diperkuat oleh voluntariness of use. Nah, itu ya. Jadi ada hipotesanya ada berapa itu? Ada empat. Ya, ada empat. Ada empat. Nah, itu untuk pemoderasi yang pertama. Pemoderasi yang kedua, ya silakan. Performance ekspektasi berpengaruh terhadap use behavior melalui behavioral intention diperkuat oleh age, diperkuat oleh atau juga diperlemah oleh age ya, usia. Nah, itu ya cara menyusun hipotesa ya. Saya nggak ajarkan lagi nih cara hipotesa itu bagaimana, itu udah ada di mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, itu nanti inilah diuji semua ini. Nah, termasuk tugasnya itu ya kan, yang saya suruh dari datanya EMF atau juga dari data World Bank ya, yang seperti yang sudah saya share kemarin, atau dari negara BRICS ya, Brazil, India, gitu ya, hanya beberapa negara yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun ya. Itu silakan disusun jadi paper. Nah, itu ya. Nah, jadi macam-macam variabel moderasi itu inilah dia ya. Jadi dia turut memperkuat hubungan X1 ke Y, ya kan, melalui Z. Turut memperkuat hubungan X1 terhadap Y diperkuat oleh Z. Itu bahasa moderasi ya. Hubungan antara X2 terhadap Y diperkuat oleh Z. Hubungan antara X3 terhadap Y diperkuat oleh Z. Itu caranya yang namanya moderasi. Jadi di cara moderasi, maka kita bicara adalah kuat atau lemah, gitu kan. Kalau kita bicara pemediasi, maka kita bicara adalah uh, dilalui atau dapat dipengaruhi, dilalui atau tidak dilalui, gitu ya. Kalau kita bicara intervening, gitu ya, maka kita bicaranya adalah bicara melalui, ya. Kalau kita intervening kan bagaimana ini? Ya, kalau kita intervening kan Z-nya ini X1 terhadap Y melalui Z. Nah, itu bicaranya adalah intervening. Ya. Jadi kalau intervening itu bicara memperantarai, variabel yang memperantarai. Mau ke Medan, dari Medan ke kota tebing tinggi melalui kota Rampah. Ya kan? Maka kalau tidak melewati Rampah, maka tidak bisa ke tebing tinggi. Dengan asumsi bukan melalui jalan tol. Kalau melalui jalan tol, maka tidak lewat kota Rampah, gitu kan? Itu namanya variabel pemediasi, gitu kan? Variabel memperantarai. Kalau variabel yang komoderasi memperkuat, gitu kan? Apakah terdapat pengaruh antara iklan terhadap penjualan? Iya, apabila dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh loyalitas pelanggan, ya kan? Semakin loyal, maka iklan itu cukup kuat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Nah, itu ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Cukup kuat, cukup jelas ya. Ya, cukup jelas. Nah, jadi macam-macam moderasi itu ya. Ini ya. Ada pure moderasi, ada potensi moderasi, ada kuasi moderasi, ada prediktor moderasi. Nah, ini silakan nanti dicari ya, gitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat pure moderasi itu ya, ya pure pure moderasi itu signifikansi ya. N-nya itu signifikan ya kan di variabel Z gitu ya. Nah, ini dia pure moderasi. Potensi moderasi ya sebagai berikut gitu ya. Artinya signifikansi M-nya ya N6 gitu ya.
Dan ini kita melihat ya bagaimana variabel mediasi. Nah, variabel mediasi itu dia memperantarai, gitu ya. Jadi ada variabel yang memperantarai ketika hubungan antara hubungan A dan B signifikan dan C tidak signifikan ya. Jadi peranan variabel mediator ketika jalur A dan B signifikan dan C signifikan. Artinya berpengaruh secara dependen dengan variabel yang sebelumnya ya. Nah, nilai T hitung terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y, ya, terdapat pengaruh antara X2 terhadap Y, terdapat pengaruh Y terhadap Y2. Tidak terdapat pengaruh antara X1 terhadap Y2 ya. Nah, ini cara cara membaca dari output statistik yang namanya dari hasil Israel ya. Ya, kemudian juga kita mau melihat ya bagaimana uh, hubungan structural equation modeling first order gitu ya. Jadi di dalam metodologi itu ada namanya variabel endogen, variabel eksogen gitu ya. Jadi variabel eksogen itu adalah variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel endogen variabel yang mempengaruhi gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat yang namanya variabel endogen dan juga eksogen. Nah, jadi di sini kita melihat ya. Nah, di sini ada beberapa model analisis faktor konfirmatori, gitu ya. Artinya model konfirmatori di sini itu untuk yang khusus data primer aja, gitu ya. Kalau data sekunder nggak ada yang namanya uji konfirmatori. Kenapa? Gitu kan? Karena udah jelas, gitu kan, yang namanya ya, apanya ya, yang namanya nilai betanya ya, atau yang nilai koefisiennya. Nah, sekarang untuk variabel yang observed unobserved ya, yang tidak diamati dan bisa tidak teramati gitu, maka harus ada yang namanya konfirmatori, yang namanya second order gitu ya. Jadi second order misalnya yang sifatnya variabelnya laten gitu ya. Artinya apa? Dia terbentuk melalui indikator gitu kan. Kalau tidak ada indikator maka nggak terbentuklah variabel itu. Misal gitu ya. Misalnya namanya perilaku ya. Yang menentukan perilaku itu apa? Secara teori ada dua, ya kan? Maka yang sangat menentukan perilaku itu itulah yang namanya ada dua hal ini. Itulah dimensi ya, namanya dimensi behavior yang membentuk psychosocial health. Nah, jadi yang sifatnya abstrak gitu ya, yang sifatnya laten ya, yang tidak bisa dinilai secara langsung gitu ya, maka apa ya? Maka itulah namanya indikator. Nah, ini. Jadi untuk menguji apakah ini memang dimensinya atau tidak, maka dilakukanlah yang namanya uji konfirmasi, ya, uji konfirmatori namanya. Nah, jadi untuk yang menggunakan data kuesioner gitu ya, maka uji konfirmatori ini dilakukan ya, terutama di dalam AMOS ya. Jadi terkonfirmasilah lima variabel ini merupakan dimensi dari self esteem. Ya, atau terkonfirmasilah lima indikator ini merupakan physical function. Nah, itu ya. Jadi di sini ada yang namanya Chi-square, ya TLI, CFI, RNSEA. Ya artinya apa? Untuk melihat keseimbangan model, fit atau tidak fitnya sebuah model ya. Jadi ada indikatornya di sini, ya kan? Bisa dilihat nantinya. Nah ini kita lihat SPSS-nya udah lah ya kita lewatkan. Ya ini kemarin udah. Nah sekarang Israel ya. Nanti skripsinya kalau bisa pakai Stata atau juga pakai Israel ya. Nah jadi untuk Israel di sini metode statistik yang umum dapat digunakan dan dapat dibahas ya melalui analisa jalur, kemudian juga dengan melalui analisis SEM. Jadi cara penyelesaian dengan Israel menggunakan menu-menu Israel ya. Jadi menggunakan menu instruksi dan juga menu perintah. Jadi analisa jalur menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Nah, jadi dengan cara Israelis ini itu adalah metodenya pendekatan sintaks, gitu ya. Apa itu pendekatan sintaks, gitu ya? Jadi pendekatan sintaks adalah pendekatan menyusun persamaan, ya. Jadi bukan pendekatan berdasarkan pada instruksi menu, tetapi menggunakan perintah, ya perintah eksekusi komputer, gitu ya. Jadi namanya sintaks. Ya, jadi sintaks tercipta dilakukan editing sesuai dengan model lengkap sebenarnya, ya. Nah, jadi
dalam menggunakan apa ini gitu ya, regresi ini gitu ya, kita melihatnya sebagai berikut ya. Jadi kepuasan, atribut dan juga komitmen. Nah, ini persamaan strukturalnya. Nah, jadi persamaan struktural kalau ada yang namanya PET analisis. Nah, PET analisis itulah yang namanya variabel pemediasi ya, atau juga disebut dengan variabel yang memperkuat hubungan antar variabel ya, atau juga disebut dengan intervening ya. Itu tadi ya, pemoderasi beda dengan pemediasi ya. Jadi pemoderasi itu adalah memperkuat atau memperlemah, sedangkan pemediasi itu adalah melihat besarnya variabel yang diperantarai. Ya. Kalau ada variabel perantara, maka besarnya berapa? Kalau tidak melalui perantara, besarnya berapa? Nah, dengan adanya variabel perantara, pengaruhnya besar tidak? Ya, kalau dengan tidak adanya variabel perantara, semakin kecilkah? Gitu ya. Jadi variabel perantara itu sangat menentukan ya besarnya pengaruh. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi, Dedek, mahasiswa. Nah, jadi dengan PET itu dia akan melahirkan persamaan sebagai berikut ya. Jadi cantik dia gambar-gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi gambarnya persamaannya seperti ini, dia cukup bagus ya. Ya nanti dalam dalam analisa Lisrel gitu ya, tabulasinya di SPSS gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi ditabulasi di dalam SPSS seperti ini ya. Nah, Y1, Y2, X1, X2, X3. Nah, ini kalau kita menggunakan datanya sekunder ya kan. Tapi kalau datanya primer berarti ada yang namanya dimensi, ada indikator gitu kan. Nah, masing-masing indikator itu berupa bobot jawaban pertanyaan. Nah, itu. Nah, jadi file dalam Mistral itu seperti ini gitu ya. Ya, kemudian kita bisa awal tampilan Listrelnya klik file, lalu lantas muncul layar Listrel, lalu klik import. Nah, diimport dari menu SPSS tadi gitu ya. Setelah itu gitu ya, setelah diimport maka berubahlah apanya ya, berubahlah ekstensi variabelnya dari .sub ke PSF. .sub ini adalah extension variabel yang dihasilkan dari yang namanya SPSS gitu ya. Sedangkan .psf itu adalah variabel yang hasil tabulasi yang sudah dikonversi dari SPSS yang sudah diimport dari SPSS ke Lisrel ya, yang namanya variabel .psf. Jadi itu bukan virus ya. Nanti kalau kalau dilihat di laptopnya Pak, saya banyak sekali variabel .psf. Itu artinya apa? Wah, itu bukan virus, ya. Itu adalah hasil yang dihasilkan dari variabel hasil import ya dari .sub. Nah itu ya. Nah, listener akan menciptakan variabel itu namanya .sub. Jadi terserah ya mau namanya variabelnya apa. Dari data bricks tadi boleh ya. Tabulasi dulu di SPSS, lantas nanti diimport. Diimport ke mana? Di .psf ya, melalui menu file lalu klik import ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi file Y1 terciptalah sebuah file tersebut ya. Dan ada model ya. Model yang dihasilkan dan ada perintah. Nah, jadi perintahnya sebagai berikut ya. Jadi kalau kita menggunakan sampelnya 15 ya. Nah, maka menciptakan model ya new pet diagram lalu klik OK ya. Ya, berikutnya. Nah, itu ya. Tinggal dijalankan aja lah ya perintah Israelnya. Silakan. Nah, saya minta nanti coba papernya pakai Listrel ada, pakai Stata ada ya. Silakan aja mau yang pakai yang mana. Baik, ada yang mau bertanya silakan, Adik. Pak, izin tanya, tapi tentang tugas, Pak, yang disuruh tabulasi. Kenapa itu? Jadi, Pak, kan kami ambil dari data World Bank. Nah, terus dia kasih data dalam bentuk Excel gitu kan, Pak. Ya, Nah, jadi kan, Pak, ada beberapa negara yang misalnya 2022 itu kosong. Nah, ya. terus ada juga yang 2020, 2021, 2022-nya kosong, Pak. Terus Nah, gimana?
Kalau yang ada negara yang kosong, maka kita tabulasinya menggunakan IPIUS ya, lebih bagus. Nah, jadi pakailah IPIUS yang itulah kelebihannya IPIUS ya. Jadi tabulasinya dia kosong, nah, misalnya ke bawah 2000 misalkan negara Rusia, ya kan negara Rusia 2021-nya nol, kosong, ya X1-nya kosong. Maka susunan variabel yang menggunakan apa ya tabulasi IPIUS ya. Nah, jadi nanti coba aja gunakan IPIUS ya. Itulah kelebihannya IPIUS itu. Jadi dia tabulasinya beda ya dengan Israel dengan SPSS ya. Jadi yang untuk yang nol coba gunakan IPIUS, model tabulasi IPIUS. Di apa saya di apa namanya di YouTube ya, YouTube link YouTube itu saya ada berikan ya, yang pernah mentabulasi di IPIUS itu ada ya videonya. Nanti boleh dilihat di sana. Itu ya. Baik, Pak. Ya, Pak, saya ya, bertanya tentang UTS, Pak. Minggu ya. depan, minggu depan sampai kita kan UTS dua minggu, Pak. Minggu depan sama minggu depan lagi. Berarti Pak, UTS tapel kita gimana, Pak? Ya, UTS kita itu aja kumpul papernya. Jadi bisa minggu depan masih apalah ya, saya berikan waktu kosong lah ya. Artinya kita off dulu gitu ya. Saya minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, dikumpul UTS dalam bentuk paper. Ini udah dibagi kelompoknya kan? Udah, Pak. Nah, udah ya. Nah, itu ya. Jadi, mana papernya 2 minggu lagi? Itu aja. Ya. Paper yang dari hasil tabulasi data. Itulah saya kira. Cukup Baik, jelas? jelas. Jelas ya. Baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada, saya kira itu saja lah ya. Jadi nanti banyak kali pun bahannya bingung ya. Ya, nanti videonya saya share ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi selamat pagi, Pak. Ini bahannya saya share ya, Baik, Pak. supaya dipelajari. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, itu ya bahannya ya. Sudah dapat? Sudah ya? Sudah di-download bahannya? Sudah ya? Di kolom inbox. Lagi proses, Pak. Oh ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Jika sudah, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.